Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Wahid Zubair Ramadan dengan NIM A11 2022 14208 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan mereview jurnal Scopus 5 tahun terakhir dengan judul Developing a Data-Driven Operational Guide for the Textured Yarn Production Process Data Mining and Intelligent Approach, yang di sini termasuk jurnal internasional. Langsung saja kita ke PPT-nya. Jurnal ini ditulis oleh Saba Sareminia Zahra Gayumian dan Fatemeh Haigihat. Tahun publikasinya tidak disebutkan secara eksplisit karena hanya menampilkan volume jurnal yang disebutkan adalah 36. Latar belakang masalah. Penelitian ini berfokus pada proses produksi benang tekstur di industri tekstil, khususnya dalam konteks benang tekstur yang ditarik atau DTY. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengembangkan panduan operasional berbasis data yang dapat membantu dalam pemilihan bahan baku dan penetapan parameter produksi yang optimal. Hal ini penting karena kualitas benang tekstur sangat dipengaruhi oleh kombinasi dari bahan baku dan parameter proses yang digunakan. Dengan meningkatkannya permintaan akan produk tekstil berkualitas tinggi, penting untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas benang tersebut, seperti tenacity atau kekuatan dan elongation atau perpanjangan. Kemudian metode-metode yang ada. Di sini terdapat beberapa metode, yang diantaranya ada metode data mining. Data mining ini digunakan untuk mengekstrak pola dan wawasan dari kata yang berkaitan dengan proses produksi dan karakteristik bahan baku. Kemudian ada decision tree, yang digunakan untuk mengidentifikasi parameter proses yang paling berpengaruh terhadap kualitas benang. Lalu ada KNN dan SVM. KNN itu apa? KNN adalah Kaners Nickboard. SVM itu adalah Support Vector Machine. Kedua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, dan pemilihan antara keduanya tergantung pada karakteristik dataset dan tujuan analisis. Dengan menerapkan metode ini, perusahaan dapat meningkatkan proses pengendalian kualitas dan membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang dikumpulkan. Kemudian, saya akan menganalisis metode GAP yang ada. Pada jurnal tersebut ada beberapa metode GAP, yang diantaranya ada keterbatasan dalam penelitian sebelumnya. Keterbatasan dalam penelitian sebelumnya banyak terjadi secara tidak komprehensif, yaitu menggabungkan analisis parameter proses dan karakteristik bahan baku untuk meningkatkan kualitas benang tekstur. Kemudian kurangnya panduan operasional yang dinamis. Penelitian sebelumnya seringkali tidak menyediakan panduan praktis yang dapat diimplementasikan oleh manajer produksi untuk meningkatkan kualitas produk secara langsung. Kemudian data yang terbatas. Penelitian sebelumnya seringkali menggunakan data yang tidak mencakup periode yang cukup panjang atau tidak mencakup variasi yang cukup dalam parameter proses. Kemudian rangkuman masalah penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengatasi kesenjangan yang ada dalam penelitian sebelumnya dengan mengembangkan panduan operasional berbasis data yang dapat membantu dalam mengidentifikasi parameter proses dan karakteristik bahan baku yang paling berpengaruh terhadap kualitas benang tekstur, meningkatkan kualitas produk akhir khususnya dalam hal tenacity dan elongation. Kemudian ada menyediakan panduan yang dapat diimplementasikan oleh manajer produksi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses produksi. Lalu kita lanjut ke masalah penelitian. Pada jurnal tersebut ada beberapa masalah penelitian, yang diantaranya adalah kualitas yang tidak konsisten. Terdapat penurunan kualitas benang tekstur, terutama dalam hal tenacity atau kekuatan, dan elongation atau perpanjangan yang dapat disebabkan oleh variasi dalam parameter proses dan karakteristik bahan baku. Kemudian ada kurangnya panduan operasional, yaitu tidak adanya panduan yang komprehensif dan dinamis untuk membantu manajer produksi dalam pemilihan bahan baku dan menetapkan parameter proses yang optimal. Lalu ada keterbatasan penelitian sebelumnya,
Penelitian sebelumnya seringkali tidak menggabungkan analisis parameter proses dan karakteristik bahan baku secara menyeluruh, sehingga menghambat pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas benang tekstur. Lalu, ada landasan penelitian. Beberapa landasan penelitian yaitu data mining dan teknik analisis. Penelitian ini memanfaatkan teknik data mining untuk menganalisis data produksi dari perusahaan benang tekstur selama 1 tahun. Ini mencakup penggunaan model-model seperti KNN, Decision Tree, dan SVM untuk mengidentifikasikan parameter yang paling berpengaruh terhadap kualitas benang. Kemudian ada literatur terkait. Penelitian ini melakukan tinjauan literatur yang komprehensif untuk mengidentifikasi parameter proses dan karakteristik bahan baku yang berpengaruh terhadap kualitas benang tekstur. Ini mencakup penelitian sebelumnya yang telah mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas serat sintetis dan penelitian teknik data mining dalam industri tekstil. Kemudian ada pendekatan dinamis. Penelitian ini mengusulkan pengembangan panduan operasional yang dinamis yang ada disesuaikan dengan perubahan dalam proses produksi dan karakteristik bahan baku. Ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam produksi benang tekstur. Kemudian ada PYB, yaitu penelitian yang berhubungan. Yang pertama, analisis kualitas produk dalam industri tekstil. Studi tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas benang dan kain, seperti suhu dan kelembapan. Terus kemudian penerapan data mining dalam proses produksi, yaitu penggunaan teknik data mining untuk menganalisis data produksi dan meningkatkan efisiensi. Kemudian model prediksi kualitas produk yang mengembangkan model untuk memprediksi kualitas produk berdasarkan data historik. Kemudian ada optimasi proses produksi, yaitu fokus pada optimasi parameter proses untuk meningkatkan kualitas produk. Lalu ada studi kasus di industri tekstil, yaitu analisis kasus di perusahaan tekstil untuk mengidentifikasi masalah kualitas. Lalu ada pengembangan panduan operasional berbasis data, yaitu membuat panduan untuk pemilihan bahan baku dan parameter proses dalam produksi. Lalu ada MYB, yaitu metode yang diusulkan. Yang pertama ada metode data mining dan analisis statistik yang menggunakan teknik untuk menganalisis data produksi yang meliputi algoritma seperti KNN, Decision Tree, dan SVM untuk mengidentifikasi pola dan faktor yang mempengaruhi kualitas benang. Lalu ada pengembangan model prediksi, yaitu membangun model prediksi yang dapat digunakan untuk memperkirakan kualitas benang yang dapat diukur berdasarkan parameter proses dan karakteristik bahan baku. Kemudian ada optimasi parameter proses yang menggunakan metode optimasi untuk menentukan kombinasi parameter proses yang optimal seperti suhu, kecepatan, pemintalan, dan jenis bahan baku untuk meningkatkan kualitas benang tekstur. Lalu ada pembuatan metode operasional, yakni mengembangkan panduan operasional berbasis data yang dapat digunakan oleh manajer produksi untuk memilih bahan baku dan menetapkan parameter proses yang sesuai berdasarkan analisis data yang dilakukan. Studi kasus dan implementasi melakukan studi kasus di perusahaan tekstil untuk menerapkan metode yang diusulkan dan mengevaluasi dampaknya. Kemudian ini merupakan beberapa dampak antara PYB dan MYD, yaitu ada fokus penelitian, teknik yang digunakan, tujuan, pendekatan, hasil yang diterapkan, dan implementasi. Lalu ada tahapan penelitian yang di sini ada beberapa poin yaitu identifikasi masalah, pengumpulan data, analisis data, pengembangan model prediksi, optimasi parameter proses, pembuatan panduan operasional, implementasi dan evaluasi, lalu kesimpulan dan rekomendasi. Kemudian ada penjelasan dataset yang mungkin ada di dalam jurnal tersebut, yaitu jumlah dan rentang dataset yang mencakup 800 catatan yang dikumpulkan selama 1 tahun dari April 2020 hingga April 2021. Dataset dibagi menjadi 3 kelompok utama. Yang pertama ada atribut POY, bahan baku, yang berupa jumlah filamen, elongasi, tenacity, rise kilometer atau RKM, dan allomerik dari POY. Kemudian atribut kualitas produk akhir atau Drawn Textured Yarn DTY meliputi tenacity dan elongasi dari produk akhir. Kemudian ada parameter proses produk
yang telah diteliti dalam studi kasus sebelumnya. Lalu ada proses persiapan data yang menyiapkan data sehingga melakukan pembersihan dan penyempurnaan dataset. Kemudian ada transformasi data, kemudian ada analisis data yang menggunakan KNN, SVM, dan decision tree. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penelitian berhasil mengidentifikasi beberapa faktor kunci yang mempengaruhi kualitas benang tekstur, termasuk parameter bahan baku yang dan produksi, seperti POY, jumlah filamen, elongasi, dan density. Melalui penerapan teknik ini, seperti KNN, Decision Tree, dan SVM, penelitian ini mengembangkan model prediksi yang efektif untuk memperkirakan kualitas benang. Lalu beberapa kesimpulan yang dapat diambil adalah pentingnya data dalam produksi yang dapat meningkatkan kualitas benang dari industri tekstil. Kemudian ada identifikasi faktor kualitas, ada efektivitas model produksi, pengembangan panduan operasional, dan rekomendasi dalam penelitian selanjutnya. Sekian dari saya yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.